wabarakatuh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai dan pada hari ini, marilah kita berdoa bersama. Berdoa boleh dipimpin oleh Bapak Yudi. Boleh Pak? Iya, Bu. Ya, silakan Pak. Baik, terima kasih. Untuk memulai kegiatan pada sore ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dengan harapan apa yang kita lakukan itu bermanfaat bagi kita dan bagi sekolah dan bagi anak didik kita. Yang kedua, apa yang kita lakukan itu dimudahkan. Mudah-mudahan urusan kita dimudahkan dalam mendidik anak-anak didik kita. Amin. Yang ketiga, semoga kita selalu diberikan kesehatan. Bapak, Ibu, saya persilakan untuk berdoa, silakan. Amin. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih. Kemudian kita masuk pada kegiatan selanjutnya, yaitu penjelasan dari Ibu Yunik Angela sehubungan dengan konsep alur tujuan pembelajaran. Kepada Ibu, silakan. Baik, Bu Mun, terima kasih karena kesempatan yang sudah diberikan. Baik, Bapak dan Ibu, di sini kita bertemu lagi. Di sini ada Pak Mahyudi dan Ibu Mun juga bisa bergabung dengan saya di sini. Hari ini kita akan membicarakan tentang konsep alur tujuan pembelajaran. Sebelumnya, kira-kira Pak Mahyudi dan Bu Mun tahu apa itu konsep alur tujuan pembelajaran? Bu Mun, silakan. Bu Mun, mic-nya belum dihidupkan. Ya. Konsep alur tujuan pembelajaran itu adalah suatu rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis. Begitu Bu Yuni. Oke. Kalau menurut Pak Mahyudi, ada yang mau ditambahkan atau tidak? Sudah cukup, Bu. Silakan, Bu, langsung lanjutkan. Oke, baik. Di sini dikatakan bahwa konsep alur tujuan pembelajaran itu adalah ada capaian pembelajaran dan alur pembelajaran. Sedangkan capaian pembelajaran itu adalah kompetensi yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa di akhir fase. Capaian pembelajaran ini terdiri dari 6 fase. Untuk sekolah penggerak ini sekarang dibuat menjadi 6 fase, yaitu dari A sampai F, yang terdiri dari tingkat sekolah dasar, SMP, dan SMA. Fase tersebut adalah fase A kelas 1 dan kelas 2, sedangkan fase B kelas 3 dan 4, kelas C itu kelas 5, 6, lalu fase D kelas 7 sampai 9, lalu fase E itu ada kelas 10 dan fase F kelas 11 dan 12. Sedangkan di alur pembelajaran dalam rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis di dalam fase secara utuh dan menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Alur ini disusun secara linear sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan di hari-hari untuk mengukur capaian pembelajaran tersebut. Oke, dalam capaian pembelajaran, alur pembelajaran disusun untuk menjadi rangkaian tujuan pembelajaran sejak awal hingga akhir fase dari suatu capaian pembelajaran. Alur ini menjadi panduan guru dan siswa untuk mencapai capaian pembelajaran. Sedangkan tujuan pembelajaran disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu. Yang pertama adalah penyusunan alur dan tujuan pembelajaran.
Yang catatan penting bagi kita adalah guru berhak untuk menyusun alur pembelajaran masing-masing yang terdiri dari rangkaian tujuan pembelajaran. Pemerintah juga menyediakan beberapa set alur untuk digunakan sebagai contoh pengembangan kurikulum yang siap digunakan satuan pendidikan dan panduan untuk penyusunan perangkat ajar. Baik, sekarang kita ke konsep alur tujuan pembelajaran. Alurnya adalah fase yang pertama, misalnya contoh fase A dimulai di kelas 1. Tujuan pembelajaran 1.1, tujuan pembelajaran 1.2 diisi dari yang memuat tentang kompetensi, konten, dan variasi. Lalu di situ juga disampaikan tujuan pembelajarannya 1.3 dan 1.4 sesuai dengan alurnya. Oke, lalu selanjutnya adalah contoh alur tujuan pembelajaran. Contoh alur tujuan pembelajaran ini yang diambil contoh itu adalah contoh bahasa Indonesia fase C kelas 5. Jadi misalnya capaian pembelajarannya adalah pada akhir fase pelajar memiliki kemampuan berbahasa dan berkomunikasi, bernalar sesuai dengan tujuan dan konteks sosial. Pelajar mampu memahami, mengolah, menginterpretasi informasi dan pesan dari paparan lisan tulis tentang topik yang dikenali, teks narasi, berpartisipasi aktif dalam diskusi, menuliskan tanggapan terhadap bacaan penggunaan, sampai membaca untuk hiburan menambah pengetahuan dan keterampilan. Sedangkan di tujuan pembelajarannya itu dibagi menjadi tujuan pembelajaran 5.1, tujuan pembelajaran 5.2, dan tujuan pembelajaran 5.3. Yang mengacu pada pertama, pelajar mampu membaca dan lancar dan indah serta memahami informasi kosakata baru, genetik, literal, konotatif, dan kiasan untuk mengidentifikasi objek, fenomena, dan sedangkan tujuan pembelajaran 5.2, pelajar dapat mengidentifikasi dan menganalisis ide pokok dari teks deskripsi, narasi, dan eksposisi, serta nilai-nilai yang terkandung dalam teks sastra dari teks atau audiovisual. Tujuan pembelajaran dapat mengajukan pertanyaan dengan menggunakan kata kunci relevan, mengklarifikasi pemahamannya terhadap teks. Demikian paparan dari saya. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau ditambahkan oleh Bu Mun dan Pak Mahyudi? Terima kasih Bu Yunika. Maaf Bu Mun ya, jadi itu ya. Silakan Bu Mun. Terima kasih Bu Yunika sudah menjelaskan secara mendetail tentang alur tujuan pembelajaran. Kemudian selanjutnya ada pertanyaan atau tanggapan atau menambahkan sehubungan dengan penjelasan Ibu Yunika tadi sehubungan dengan alur tujuan pembelajaran. Dari Bapak Yudi, kira-kira ada? Ini bukan pertanyaan, hanya untuk kita diskusikan bersama. Jadi seperti kita tahu, ada alur pembelajaran itu, ada fase A sampai F ya. Nah, seandainya nanti kurikulum ini diberlakukan di SMA, berarti fase E. Fase E. Nah, secara logika alurnya tidak terpenuhi karena fase A, B, C, D itu kan belum dilaksanakan dan dia langsung loncat langsung fase E. Nah, bagaimana kita harus menyikapinya? Karena dia kan loncat alur nih sebenarnya, loncat alur. Sedangkan apa yang input dari siswa tersebut itu bukan dari fase yang dirancang oleh pemerintah. Mungkin diskusi bersama dengan teman-teman. Silakan, Bu. Bu Mun bisa menambahkan? Iya. Walaupun ini sekolah penggerak ini dimulai dari fase E itu anak tidak mendapatkan mulai dari fase A sampai D ya. Iya. Kemudian sudah di tingkat SMA tiba-tiba mereka sudah menerapkan kurikulum dengan fase E dengan F. Nah, saya rasa sehubungan dengan perkembangan anak. Jadi di fase E dengan F itu saya rasa anak sudah memiliki kecakapan hidup yang mereka sudah lalui dari fase A sampai fase D.
Nah, sekarang mereka sudah ada di fase E dengan F. Saya rasa perkembangan potensi mereka itu sudah berkembang seiring dengan usia mereka. Jadi menurut saya, jadi sistem loncatnya mereka menerapkan menerima kurikulum sekolah penggerak ini bagi fase E dengan F itu saya rasa tidak ada masalah. Karena pada awalnya sebelum sekolah merumuskan kurikulum operasional di satuan pendidikan, itu ada analisis kebutuhan siswa yang seperti yang Bapak Yudi jelaskan tadi. Saya kira data ini yang akan membantu para warga sekolah, kepala sekolah, guru, dan semua yang terlibat di dalam sekolah tersebut di dalam menjalankan kurikulum sekolah penggerak. Jadi saya rasa tidak ada kendala, ya, insya Allah tidak ada kendala sehubungan dengan potensi yang sudah dimiliki anak. Ada potensi bawaan daripada anak tersebut. Hingga bagaimana guru mendesain pembelajaran sehingga akan tercapai apa yang diharapkan oleh kurikulum operasional di satuan pendidikan. Yang itu yang mengacu kepada kemampuan atau kompetensi peserta didik yang berpusat pada peserta didik, kemudian mengacu kepada profil pelajar Pancasila. Jadi saya rasa ini tugas kita sebagai guru-guru yang ada di fase E dan fase F yang akan mendesain perangkat pembelajaran sehingga mampu kita mengembangkan anak memiliki kompetensi sehingga bisa mencapai tujuan akhir pendidikan atau tujuan pembelajaran dan tujuan akhir pendidikan. Mungkin demikian dari pendapat saya, Pak. Terima kasih Bu Mun. Jadi saya rasa itu sangat membuka wawasan baru tentang, jadi sebenarnya sudah kita hanya perlu sedikit menyesuaikan ya Bu ya, menyesuaikan Iya, terhadap itu. iya. Silakan Bu Yuni. Ya. Baik Pak, tentang fase itu tadi, kalau kita analisakan ke ini bahwa di fase yang E itu kan dinyatakan bahwa anak-anak kita ini yang SMA ini kan mereka masih diberikan kesempatan gitu untuk masih di tingkat mereka yang di kelas 9. Jadi makanya mereka tidak diberikan seperti pemisahan seperti yang ada sekarang. Yang sekarang ini kan kita masih pakai yang ada dari, kalau yang kelas 10 itu kan di tingkat SMA itu kan sudah dibagi jadi pembagian, ada yang IPA, ada yang IPS dan bahasa. Tapi di yang sekarang ini kan sudah masih di ini kan nanti mereka akan berubah, nanti peminatannya akan diberikan di fase berikutnya ya, yang di fase F gitu. Jadi pada intinya tingkatannya itu kalau misalnya mereka naik tingkat seperti itu, saya pikir inilah gunanya dari tadi penyusunan kurikulum tadi, dari kompetensi, konten, dan variasi. Nah, di variasi itu kan menunjukkan bahwa diminta atau diinikan anak-anak agar bisa bernalar kritis dan mereka itu punya kreativitas tinggi gitu. Jadi saya rasa tingkatan yang diberikan kepada mereka itu pun akan bisa mereka atasi dan akan bisa mereka lakukan. Terima kasih Bu Yuni. Mungkin Kasih Bu Mun, ya, Bu Mun ada yang ingin ditanyakan atau ingin menambahkan lagi? Silakan Bu Mun. Sehubungan dengan alur tujuan pembelajaran tadi, ini hampir sama dengan materi saya tadi, yaitu di mana dalam pembuatan tujuan pembelajaran itu dia mengacu kepada kompetensi, kemudian konten dan variasi. Nah, yang jadi pertanyaan saya, di dalam suatu kelas itu ada 3 level kemampuan. Ada yang low,
ada yang middle, ada yang high. Nah, bagaimana kita sebagai guru membuat tujuan pembelajaran itu sehingga ketiga perbedaan kemampuan anak ini bisa tercover dengan tujuan pembelajaran yang kita rumuskan. Mungkin Ibu Yuni bisa menjelaskan. Oke, ya baik. Setahu saya bahwa semua di dalam kelas itu pasti ada yang rata-rata, ada yang pintar, ada yang di bawah rata-rata, itu pasti akan kita temukan gitu. Karena tidak ada satu kelas itu yang semuanya pintar semua, itu tidak mungkin gitu. Nah, disinilah kenapa kita harus membuat terlebih dahulu perencanaan dalam penyusunan kurikulum ini atau alur tujuan pembelajaran ini, karena dengan itu kita bisa lebih mudah untuk mengetahui bagaimana apa yang harus kita lakukan. Misalnya yang pintar ini, contoh sederhana saja, misalnya kita memberikan soalnya. Misalnya untuk yang rata-rata kita berikan misalnya mereka 5 pertanyaan misalnya. Terus yang di bawah rata-rata ya tidak mungkin kita samakan dengan yang rata-rata itu tadi, atau yang high atau yang tinggi kemampuannya tidak mungkin kita berikan 5 pertanyaan itu saja ke mereka. Pasti akan mereka selesaikan dengan cepat gitu. Jadi akhirnya nanti malah di ruangan akhirnya jadinya biasanya bisa malah ribut atau seperti dia seperti meremehkan yang lain. Jadi kalau misalnya kita bisa berikan mereka perbedaan, karena kita sudah tahu atau karena kita sudah menganalisa kemampuan di kelas itu berbeda, jadi kita bisa membuat teknik sendiri. Paling tidak misalnya yang pintar kita kasih 10, yang rata-rata kita kasih 5. Atau misalnya boleh juga kalau misalnya kita memberikan sama pertanyaan yang sama, tapi mungkin ada tugas yang berbeda nanti yang diberikan kepada anak-anak ketika sudah keluar kelas, atau seperti itulah menurut saya, dari saya. Mungkin Pak Mahyudi bisa. Jadi hampir ada tambahan? sama dengan Bu Yuni. Jadi anak-anak itu kan terbagi ya, umumnya terbagi dari low, middle, dan high. Nah, ketika pertama kita berikan tes, itu kan ketahuan. Jadi mana low, middle, dan high. Nah, ketika dia low, maka kita perlu penambahan atau penguatan di situ. Jadi kita tentukan strategi penguatan. Jadi apa-apa yang diperlukan oleh anak-anak tersebut. Karena ujungnya itu kan apa yang kita lakukan adalah untuk mereka. Jadi yang low apa yang harus kita lakukan. Kemudian yang middle ya, apa yang harus kita lakukan. Kemudian yang high, tentunya yang high itu perlu pengayaan supaya mereka mendapatkan insight lebih, ilmu yang diberikan oleh gurunya, sehingga ketiga-tiganya itu mendapatkan apa yang mereka harus dapatkan. Ini sama seperti Bu Yuni tadi. Itu saja penambahannya. Bang, terima kasih Bu. Oke. Bagaimana Ibu Yuni, masih ada tambahan penjelasan sehubungan dengan alur tujuan pembelajaran? Saya rasa saya cukup, Bu. Mungkin bisa kita akhiri. Dengan berakhirnya penjelasan dari Bu Yunika tentang alur tujuan pembelajaran, maka pertemuan kali ini marilah kita akhiri bersama dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.